Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mereview untuk project kita, yaitu jam tangan yang digunakan untuk sebagai sensor pasien TB, di mana fungsi jam ini yaitu mengirimkan detak jantung dan saturasi oksigen secara simultan ke website, sehingga petugas puskesmas atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat perkembangan dari kesehatan si pasien TB tersebut. Adapun di sini kita menggunakan jam tangan yang kita bikin sendiri menggunakan chip yaitu ESP32, di mana di sini jam tangan ini akan mengirimkan data denyut jantung dan saturasi oksigen melalui WiFi yang sudah tertanam di dalamnya, dan di sini jam tangan ini akan membaca denyut jantung menggunakan sensor yang ada di belakang, itu ini, dan dimana sensor ini yang nantinya akan membaca data denyut jantung dan saturasi oksigen. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan melihat bagaimana cara kerja dari jam tangan ini. Kita akan demokan sebentar lagi. Oke, jam tangan sudah terpasang di tangan, di mana sensor ada di bagian bawah dari tangan kita. Nah, nanti sensor ini yang akan mengirim data ke website. Dari data sensor kita pilih, oke, kita samakan sekarang di sini. Oke, sekarang dari sensor mengirimkan 122.42 dengan SPO-nya adalah 3700. Lalu mengirimkan lagi 133.9 dengan SPO-nya adalah 95. Kita tunggu lagi dia pas mengirimkan data. Nah, mengirimkan lagi data BPM-nya adalah 200.68 dengan SPO-nya adalah 94% dan 200.98. Nah, ini berarti datanya sudah terkirim dengan baik ke dalam database. Nah, di sini kita juga bisa melihat dari grafisnya, grafis dari detak jantung dan saturasi oksigen. Nah, kita juga bisa melihat ini poin dari sensor kita. Jadi tadi saya berhasil membuat di sini di bagian lab. Sekarang saya ada di lab L di lantai 3 yang ada bagian belakang. Nah, ini adalah dari sensornya. Ini untuk grafisnya. Oke, sekarang untuk tampilan sudah selesai. Terus gimana sih ini bisa ditampilkan di sini? Nah, ini sebenarnya kita setiap pemasukan data yang dikirim, dia akan masuk ke dalam database kita. Di sini saya sudah menggunakan database sensor ini yang digunakan untuk membaca data dari sensor. Sebenarnya dari tabel kita cuma membutuhkan 2 tabel saja, yaitu tabel sensor dan tabel data. Di mana tabel sensor ini adalah fungsinya adalah dia mengupdate terus, dengan key-nya adalah username. Jadi setiap perubahan di sini juga akan berubah. Di sini adalah 194. Kalau saya refresh, nah ini juga 134 sesuai dengan yang ada di sini. Ini 151. Jika saya refresh, otomatis ini juga 151. Begitu seterusnya sampai ESP32 ini berhenti. Ini akan mendapatkan nilai dari sini.
diupdate secara terus menerus. Lalu gimana dalam pembentukan dari grafiknya ini? Nah, sebenarnya grafiknya ini dia membaca dari tabel sensor data. Nah, ini adalah tabel dari sensor data. Kita lihat datanya banyak sekali karena dia mengirimkan di setiap 5 detik sekali dia akan mengirimkan data. Nah, ini adalah pembentuk dari grafik sensor detak jantung dan saturasi oksigennya. Nah, ini juga membaca dari long dan latnya dari ESP32 yang dikirim ke database, sehingga kita bisa melihat perubahan-perubahan tiap saatnya. Di sini bisa dilihat pada tanggal 22 bulan 12 2022 pada jam 14.21. Di sini detak jantungnya adalah 205. Lalu di sini kalau bisa lihat sama pada jam tanggal 22 bulan 12 tahun 2022 pada 14.21 detik ke 09 detak jantungnya adalah 132.9. Itu juga untuk sensor oksigennya pada jam 2.21 detik ke 44 detak sensor oksigennya adalah 94. Lalu untuk ini long LED-nya kita ambil dari data dari sensor data, yaitu dari field long dan LED-nya, sehingga terbentuklah poin-poin di tiap-tiap titik dari saturasi oksigen ini, sehingga kita bisa melacak si pasien TB ini dia itu bepergian kemana saja gitu, sehingga kita bisa melakukan tracking di tiap-tiap orang yang dia singgahi, apakah ada yang tertular atau tidak. Gitu untuk pembuatan sensor TB ini. Semoga alat ini bisa berguna untuk kita semua. Memang untuk pembuatan sensor TB ini masih banyak kekurangan dan akan kami selaku tim